Bagi teman-teman yang saat ini sudah bikin channel YouTube sudah hampir setahun lebih atau mungkin sudah ada yang 2 tahun tapi channel YouTube-nya tidak juga berkembang, teman-teman tonton video ini sampai selesai. Saya akan membahas 5 penyebab channel YouTube tidak berkembang. Seperti apa videonya? Tonton video ini sampai selesai. Nah, baik teman-teman sekalian ya, kadang kita sudah bikin konten, merasa konten itu bagus, merasa konten itu sudah menarik ya. Kita juga sudah melakukan apa yang sudah guru-guru kita sampaikan gitu kan. Kita juga sudah nonton beberapa tips-tips YouTube gitu. Tapi kenapa kok channel YouTube kita kok nggak berkembang-berkembang nih Mas Didik? Apa ya penyebabnya ya? Nah, kita akan bedah teman-teman. Yang pertama itu adalah kontennya emang nggak menarik teman-teman sekalian. Loh, Mas, kami perasaan bikin kontennya sudah bagus. Nah, begini, yang nilai itu bukan kita, teman-teman. Yang nilai itu adalah penonton gitu. Ya, yang nilai itu justru adalah penonton yang paling benar gitu, bukan kita gitu kan. Maka ketika kita sampaikan kok penonton tidak memberikan respon yang baik, penonton tidak mau menonton video kita dengan lama gitu kan, ya berarti emang kualitas video kita tidak baik teman-teman. Orang terkadang terlalu fokus di riset kata kunci ya, dia tahu oh ini kata kunci yang mau saya targetkan ya, oh ini kata kunci yang akan saya bangunkan konten, tapi dia lupa apakah konten kita ini disukai atau tidak. Maka yang pertama, pastikan teman-teman membuat konten yang ditonton orang atau konten tersebut disukai oleh orang-orang teman-teman. Maka poin pertama adalah bikinlah konten yang menarik gitu. Nah, bikin konten yang menarik ini gimana ya Mas Didik? Ya, bikin konten yang menarik ini saya bagi menjadi 3 teman-teman. Pertama, mainkan coba konten viral ya, konten viral yang emang cocok di niche teman-teman sekalian ya. Konten viral apa yang sedang viral ya, teman-teman boleh ikutan bergabung membuat sebuah konten tersebut, karena konten yang viral biasanya algoritma sedang berada di sana. Yang kedua, relate. Kalau emang sedang relate, mainkan saja. Kalau nggak relate ya jangan. Contoh misalnya sekarang Ramadan ya, teman-teman bahaslah yang berhubungan tentang Ramadan, relate gitu. Jangan sekarang Ramadan tapi bahas yang tidak relate. Misalnya kita bahas tentang persiapan tahun baru. Udah lewat tahun baru, nanti lagi bahas masalah tahun baru gitu kan. Yang ketiga, evergreen. Evergreen tuh yang disukai oleh anak-anak, remaja, dewasa, nenek-nenek, kakek-kakek, semua kalangan masuk. Maka yang pertama, ya, kenapa tidak berkembang? Karena kontennya emang tidak berkualitas, tidak bagus. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua, cobalah teman-teman sekalian fokuslah di satu niche atau satu tema. Fokus di satu niche atau satu tema itu gimana maksudnya Mas Didik? Ya, misalnya temanya adalah tentang memasak. Ya sudah, berarti kontennya memasak. Jangan tiba-tiba bahas politik, jangan tiba-tiba bahas matematika, jangan tiba-tiba bahas agama. Kalau emang kontennya memasak, berarti niche-nya adalah masuk di kategori memasak. Maka kalau kategorinya memasak, ya sudah, bahaslah yang berhubungan tentang memasak gitu. Ya, kontennya memasak, besok memasak, lusa memasak, ya mungkin tentang rendang, tentang soto, ya tentang yang lain, pokoknya yang berhubungan tentang memasak gitu. Jangan keluar jalur dari niche yang teman-teman sudah siapkan. Maka satu niche, satu tema, satu channel saja. Kalau kita punya pembahasan lain gimana dong Mas Diri? Ya bikin channel lain gitu. Saya ada konten saya mengaji, saya bikin channel mengaji, Didik mengaji. Ada konten saya tentang umroh ya, ada nama Umroh United gitu kan. Ada konten saya yang berhubungan tentang TikTok, ada TikTok khusus TikTok gitu. Jadi dikhususkan ya. Jadi emang satu niche, satu tema, satu channel saja. Coba fokus aja di satu channel ini, satu tema ini teman-teman. Jangan kemana-mana, jangan gaduh-gaduh. Kebanyakan channel YouTube yang tidak berkembang adalah channel YouTube yang gaduh-gaduh. Ya, maka kita jangan pernah bermain di wilayah gaduh-gaduh, kecuali memang berita ya. Berita bisa agak gaduh-gaduh, kategorinya agak banyak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah thumbnailnya kurang ada ajakan clickbait yang kuat teman-teman. Jadi thumbnailnya ini kurang menarik gitulah istilahnya ya. Thumbnail yang kurang menarik itu gimana Mas Didik? Kalimatnya terlalu banyak. Orang baca pun bingung gitu ya. Terlalu banyak. Ini membahas tentang video apa sih? Makanya thumbnail tuh kalau emang pembahasannya adalah penyebab channel tidak berkembang, udah gitu saja. Ya, atau misalnya ya 5 menit selesai pembuatan website. Jadi kata-katanya bisa ada clickbait, bisa ada pembahasan yang akan mau dibahas. Ya, kenapa Mas Didik thumbnail ini penting? Karena thumbnail ini adalah orang akan lihat ke thumbnail dulu,
baru masuk ke judul, baru diklik. Jadi proses klik itu terjadi setelah dia melihat thumbnail dulu. Thumbnailnya menarik, baru dia lihat judulnya menarik, baru dia klik. Atau thumbnailnya menarik, baru dia klik, gitu kan. Barulah orang nonton video kita gitu. Maka thumbnail ini faktor penentu orang datang. Ya, faktor penentu orang datang. Nah, yang keempat, teman-teman coba mainkan SEO-nya. Ya, maka orang channel yang tidak berkembang ini karena SEO-nya nggak berperan penting di sana gitu. Ya, kita nih ya, SEO itu apa Mas Didik? SEO itu biar supaya ya video kita tuh ditemukan di video teratas gitu. Jadi kalau orang nyari misalnya belajar SEO WordPress, nah nanti video saya teratas. Belajar SEO Instagram, video saya teratas. Belajar SEO TikTok, video saya teratas. Nah, kenapa teratas? Itu namanya SEO. Penting nggak Mas Didik? Penting. Kita nih bukan artis teman-teman, bukan selebgram, bukan selebriti, bukan anak orang kaya, anak tajir melintir. Kini ini perintis semua gitu, rata-rata perintis. Maka perintis ya udah nggak terkenal, bukan anak orang kaya, bukan anak presiden. Satu-satunya jalan SEO lah yang bisa kita gunakan agar orang ketemu dengan channel kita, agar orang ketemu dengan video yang kita buat, teman-teman. Ya, maka mainkan SEO di sini. SEO di sini apa saja perannya? 3. Judul, deskripsi, tag. Nah, 3 ini penting tuh. Judulnya masukkan kata kunci target, masukkan kata kunci luas, masukkan clickbaitnya. Nah, ini. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi ada 5.000 karakter, masukkan kata kunci targetnya, masukkan dia rangkuman dari isi video kita, masukkan hashtag-hashtagnya, masukkan link-link jualan teman-teman sekalian atau link media sosial teman-teman sekalian yang lain. Baru yang ketiga, tag, masukkan kata kunci utama, masukkan kata kunci turunan dan lain sebagainya. Ya, mainkan teman-teman sekalian di sana. Baru yang kelima, biasanya kenapa channel tidak berkembang? Dia tidak mau kolaborasi dengan channel lain. Cobalah. Ya, teman-teman ajak ya channel YouTube yang lain, yuk gabung yuk, bikin konten bareng yuk, namanya kolaborasi. Artinya collab itu seperti apa? Collab itu misalnya saya sama teman-teman. Saya bikin konten, yuk kita bikin konten, nanti saya upload di channel YouTube saya, nanti saya promosikan ke channel YouTube teman-teman sekalian. Nanti saya juga masuk di channel YouTube teman-teman, bikin konten juga. Itu namanya kolaborasi. Biasanya orang-orang kalau pengen subscriber cepat naik, view-nya cepat naik, ya kolaborasi ya. Itu cara kita, karena kita untuk bisa saling mendukung, salah satu tekniknya ada dengan menggunakan kolaborasi. Begitu teman-teman sekalian, jadi coba ya periksa lagi 5 ini. Ya, inilah 5 alasan penyebab kenapa channel YouTube kita tidak berkembang. Ini salah satu dari kelima ini. Mungkin teman-teman yang mau ngasih masukan boleh silakan langsung aja klik komentar kita di bawah ini. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.